Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar PKN. Iya. Nah, sekarang materinya yaitu tentang coba lihat gambar. Nah, gambar di layar itu menunjukkan kayak orang-orang ya sedang kebanjiran, terus banyak orang yang menolong. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang membantu korban bencana alam. Nah, salah satunya yaitu banjir. Nah, jadi kalau ada bencana alam, kita harus membantu korban-korban yang terkena bencana alam. Nah, langsung saja kita contoh bencana alam. Nah, contoh bencana alam yang pertama ada longsor. Longsor itu adalah jadi gumpalan tanah yang jatuh dan menimpa rumah-rumah. Itu dinamakan longsor. Lalu contoh bencana alam yang kedua yaitu gunung meletus. Nah, gunung meletus itu jadi gunungnya kalau gunungnya aktif itu suatu saat bisa meletus. Nah, kalau meletus itu mengeluarkan api. Nah, biasanya sebelum meletus itu ada gempa bumi dulu ya, ada gempa dulu ya. Gempanya terasa di sekitar gunung. Nah, sebelum meletus itu. Nah, selanjutnya adalah banjir. Nah, ini contoh bencana alam yang sering terjadi ya, banjir. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu banjir dan gunung meletus. Sebetulnya bencana alam itu ada banyak ya. Tsunami juga termasuk bencana alam. Nah, tapi kalau tsunami itu tergolong jarang terjadi. Yang paling sering terjadi itu adalah banjir. Nah, yang akan kita bahas hari ini banjir dan gunung meletus. Langkah membantu korban bencana alam. Jadi kalian kalau mau membantu korban bencana alam ada langkah-langkahnya. Yang pertama nih, melihat berita di televisi atau internet ya. Nah, jadi ketika ada bencana alam, nah kalian akan tahu bahwa ada bencana alam misalkan di Bandung atau di lokasi tertentu ya. Nah, kalian pertama tahu itu akan tahu dari televisi atau internet bahwa di kota tersebut ada bencana alam. Nah, jadi yang pertama adalah kalian akan mendapatkan informasi terlebih dahulu baik via televisi ataupun via sosial media atau via internet ya bahwa ada bencana alam. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu mengajak teman-teman menyumbang atau menginformasikan nih kepada teman-teman kalian bahwa ada bencana alam. Nah, ada bencana alam di mana? Oh, misalkan di Bandung atau di mana ya. Nah, selanjutnya adalah mengumpulkan barang-barang yang disumbangkan. Nah, jadi ketika kalian tahu ada bencana alam, lalu kalian menginformasikan kepada teman-teman atau kepada orang-orang, selanjutnya yaitu kalian mengumpulkan barang-barang yang bisa disumbangkan. Setelah barang-barangnya terkumpul, kalian harus mendatangi posko bantuan lalu menyalurkan barang-barang yang telah disumbangkan. Selanjutnya yaitu barang-barang yang bisa disumbangkan kepada korban banjir. Nah, yang pertama ada baju atau pakaian. Nah, korban banjir itu biasanya kan bajunya itu kalau bahasa Sundanya kelalap air ya, terendam air. Nah, jadi kalian bisa memberikan baju atau pakaian kepada korban banjir. Selanjutnya adalah makanan instan. Makanan instan itu bisa berupa mie instan atau makanan kaleng atau bisa juga biskuit ya. Nah, selanjutnya obat-obatan. Lalu selimut dan bantal. Nah, peralatan tidur ya. Air bersih. Nah, selanjutnya perahu karet atau perahu kayu. Nah, kan karena kalau korban banjir itu terendam air ya biasanya. Nah, biasanya dari rumah menuju tempat pengungsian itu mereka menggunakan perahu, bisa perahu karet atau perahu kayu. Nah, jadi kalau kalian di rumahnya punya perahu, nah bisa perahunya kalian bantu nih kepada korban banjir. Nah, bisa kalian berikan kepada korban banjir atau bisa dipinjemin dulu
ya perahu yang kalian punya kepada korban banjir. Selanjutnya, barang-barang yang bisa disumbangkan kepada korban gunung meletus. Nah, kalau tadi kepada korban banjir, sekarang kepada korban gunung meletus. Yang pertama nih, barang yang bisa disumbangkan, masker. Nah, tadi kan Bu Yung udah bilang kalau ada gunung meletus itu akan banyak abu ya, karena kan ada apinya. Nah, akan banyak abu. Nah, kalian bisa menyumbangkan masker. Nah, supaya pernafasan kita tidak terganggu, karena kalau banyak abu, terus banyak asap, banyak api, nah itu pernafasan kita akan terganggu. Nah, jadi kalian bisa memberikan masker. Selanjutnya sama nih, mie instan. Nah, makanan instan bisa berupa mie instan atau makanan kaleng atau biskuit. Lalu peralatan medis, nah atau sumbangan uang. Nah, bisa juga kalian menyumbang tenda dan air bersih.